Selamat hari Minggu, jemaat Tuhan yang terkasih. Marilah kita bangkit berdiri, kita berhimpun bersama. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Serta sujud, mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Kebaktian ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Percaya dan bersandar kepadanya adalah tema ibadah kita pada hari ini. Sebuah kalimat yang sering kita dengar saat pergumulan datang dan ketika kita meminta pertolongan kepada sesama kita. Nasihat yang terasa klise dan bahkan kadang kita kehilangan kebenarannya. Manakala tidak ada bukti campur tangan Tuhan dalam penat dan beratnya beban kehidupan kita. Benarkah ini hanya kalimat klise? Tidak adakah kebenaran di dalamnya? Marilah dalam ibadah pada hari ini
kita membuka diri dan hati untuk mendengarkan pengajaran Tuhan, supaya kita kembali kepada pemahaman dan hidup yang benar, serta mengamini firman-Nya, sebagaimana diteladankan dalam kitab Amsal 3 ayat 5-6. Demikian. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Umat Tuhan yang terkasih, pada saat ini kita diberikan kesempatan untuk mengaku dosa kita. Berjalan dalam kehidupan yang semakin tidak pasti, kita berhadapan dengan berbagai pergumulan, baik sebagai pribadi maupun bersama anggota keluarga, bahkan komunitas di mana kita tinggal, bekerja, dan bersosialisasi. Setiap kali muncul masalah, kita bertikai dan melukai orang-orang yang ada di sekitar kita, bahkan yang seharusnya kita kasihi. Kita gagal menyadari bahwa ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Dan kini, marilah kita datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Kita mengakui segala kegagalan kita, serta memohon pengampunan kepadanya. Jemaat dipersilahkan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus Kristus, seharusnya kami hidup dengan kesadaran akan adanya Engkau yang memelihara kami dan menyerahkan diri ke dalam pimpinan-Mu. Tetapi kami justru mengandalkan kekuatan sendiri dan menempatkan kehendak kami sebagai penuntun langkah kami. Kami mengaku bersalah ya Tuhan, kami malu di hadapan-Mu.
Ampunilah kami dan baharuilah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami naikkan doa pengakuan ini. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita terima berita anugerah dari Tuhan. Tuhan mengampunimu. Inilah jawaban Tuhan bagi permohonan setiap orang yang menyadari dosanya dan bersedia untuk bertobat, bahkan hidup dengan mengandalkan Tuhan. Sebagaimana penegasan firman-Nya yang dinyatakan dalam kitab Mazmur 37 ayat 5 sampai 6 demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal. Damai dan berkat sungguh milikku, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Tiada ku cemas, takut pun lenyap, bersandarkan lengan yang kekal. Hatiku tenang, ku dihantarnya, bersandarkan lengan yang kekal. Aman, aman dari bencana dan sesat. Aman, aman bersandarkan lengan yang kekal. Jemaat yang Tuhan kasihi, marilah kita datang ke hadapan Tuhan, kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur untuk kasih setia, anugerah dan penyertaan-Mu kepada kami. Engkau menyertai kami dalam masa-masa senang maupun ketika kami menghadapi masa-masa yang berat. Engkau menyertai kami dalam segala keadaan. Kami bersyukur Tuhan, segala perkara dapat kami tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Biarlah Engkau memimpin kami Tuhan, agar segala keadaan yang kami alamin tidak membuat kami khawatir, tetapi kami senantiasa bersukacita dalam Tuhan, menyerahkan segala kekhawatiran kami kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan kami terus bersandar kepada Tuhan. Biarlah damai sejahtera Tuhan yang memenuhi seluruh hidup kami. Pada saat ini kami hendak membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, agar kami semakin dikuatkan, diteguhkan untuk senantiasa percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai ayat yang ke-21. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam.
suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, tidak ada pada kami di sini yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memelihara serta melaksanakannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, di dalam perjalanan hidup kita, ada saatnya kita naik, ada saatnya kita turun. Memang perjalanan hidup manusia ini bagaikan suatu kurva yang naik dan ada waktunya turun, atau seperti suatu spiral yang terus berputar. Ada saatnya di atas, ada saatnya di bawah. Ada saatnya kita hidup serba senang, ada saatnya kita menghadapi kesulitan. Itulah yang kehidupan kita. Pada zaman saat ini mungkin banyak orang yang mengalami kesusahan, tetapi kita harus tetap bersandar kepada Tuhan. Karena kita percaya ketika kita menghadapi masa-masa sulit, kita tidak sendiri, tetapi ada Tuhan yang beserta dengan kita. Dan Tuhan yang mau menolong dan memberkati kita untuk menghadapi segala keadaan. Memang pada saat kita mengalami naik, ya uptrend, ada rasa sukacita, ada merasa senang karena kita bisa menanjak naik. Tetapi bagaimana pada saat kita menjalani menurun? Mungkin ada orang yang merasa kecewa, ada orang yang merasa tidak puas, bahkan ada yang merasa tidak putus asa. Tetapi saudara, kita harus sadar bahwa itu adalah siklus hidup manusia. Ada saatnya naik, ada saatnya turun. Kalaupun pada saat ini ada orang-orang yang dalam keadaan uptrend, jangan dia berbesar hati dan dia menjadi sombong. Tetapi ketika menghadapi downtrend, jangan dia merasa kecewa dan putus asa. Biarlah tetap dalam segala keadaan kita tetap percaya kepada Tuhan bahwa Dia turut bekerja dalam segala keadaan untuk mengadangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Biarlah dalam saat-saat seperti itu kita tetap bersandar kepada Tuhan dalam masa senang maupun masa susah. Saudara, pada hari ini kita mengambil tema percaya dan bersandar kepada Tuhan. Percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dari Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21 ini kita belajar apa sih dasar kita tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, dan bagaimana kita dapat tetap percaya dan bersandar kepadanya. Yang pertama saudara, apa dasar kita untuk percaya dan bersandar kepadanya? Saudara, kita tetap bersandar kepadanya, percaya kepadanya, karena kita tahu Tuhan itu baik. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang peduli kepada kita. Tuhan Yesus selama Dia hidup di tengah-tengah dunia ini, ketika Dia turun dari surga berinkarnasi menjadi manusia, Dia menjadi seorang yang sangat menunjukkan perhatian. Itulah sifat Allah yang ditunjukkan dalam kehidupannya. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, bahkan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dia ketika mulai pelayanannya, dia pergi dari satu tempat ke tempat yang lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, untuk mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Tetapi dia juga melihat orang sakit
Dia mau menyembuhkan, dan dia melihat orang yang kekurangan, dia mau mencukupkan. Dia melihat orang yang lapar, dia mau memberi makan kepada mereka. Inilah Tuhan Yesus Kristus. Dia yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Dia peduli kepada banyak orang. Dia penuh dengan belas kasihan. Dia penuh dengan kasih sayang. Dia adalah Tuhan yang perhatian kepada kita. Kita dapat melihat dari bagian firman Tuhan bahwa dia memperhatikan kebutuhan rohani seseorang. Dia mau memberitakan kabar sukacita agar orang dapat percaya kepada Injil dan hidupnya diperbaharui dalam Tuhan. Dia mau mengajarkan firman Tuhan agar orang dapat mengerti apakah kehendak Allah, sehingga mereka hidup dalam kehendak Allah dan hidupnya penuh dengan damai sejahtera sukacita dalam Tuhan. Mereka dapat hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka. Tetapi dari bagian firman Tuhan ini kita dapat membaca ketika dia mendengarkan Yohanes Pembaptis telah dibunuh dan juga Herodes menganggap dia sebagai Yohanes Pembaptis yang telah bangkit. Itu anggapan Yohanes. Herodes, apa yang dia lakukan? Dia meninggalkan tempat itu, dia pergi ke suatu tempat. Tapi banyak orang-orang dari berbagai tempat datang untuk ikut Yesus. Mereka mendengarkan pengajarannya dan Tuhan Yesus juga berbelas kasihan kepada mereka. Alkitab mengatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan dan dia menyembuhkan orang-orang sakit di antara mereka. Seharian dia mengajar, dia melayani, dia menyembuhkan. Ketika ada orang kerasukan dia mengusir setan itu. Saudara kekasih, banyak yang dia telah lakukan sepanjang hari. Tanpa terasa dia melayani sepanjang hari sampai malam. Malam tiba, murid-murid berkata kepada Tuhan Yesus, tempat ini sunyi, ya, maksudnya tempat ini nggak ada orang yang banyak jualan, tempat ini sunyi, dan hari telah mulai malam. Suruhlah orang banyak ini pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Maksudnya murid-murid ini baik, ya, di sini nggak ada yang jualan, ya, tempat ini sunyi, hari sudah mulai malam. Mereka nanti kelaparan, ayo suruh mereka pulang, pergi ke desa-desa supaya beli makan di sana. Tapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Tuhan Yesus mengatakan tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Kita sekarang sebagai tuan rumah, kita harus memberi makan. Tapi muridnya berpikir dengan pemikiran mereka. Dia mengatakan kepada mereka, kita gak punya banyak roti, kita gak punya banyak makanan. Bagaimana kita bisa memberi makanan kepada mereka? Itulah kira-kira pemikiran mereka. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, beri mereka makan. Saudara, di sini kita dapat melihat kekasih dan kepedulian Tuhan Yesus kepada banyak orang. Dia bukan hanya memperhatikan kepedulian spiritual kita, tetapi kepedulian kita dalam kepedulian jasmani, mental dan segalanya dalam hidup kita. Biarlah Tuhan tolong kita. Kita mau tetap bersandar kepada Tuhan dan percaya kepadanya. Karena kita tahu kita punya Tuhan yang bukan hanya Tuhan yang maha kuasa, tetapi dia juga maha kasih. Dia peduli, dia care dengan keadaan kita. Dia tahu kondisi saudara dan saya. Dan dia mau campur tangan dan turun tangan dalam hidup kita. Dia bukan sebagai Tuhan yang hanya berpangku tangan dan tidak mau peduli. Dia bukan Tuhan yang angkat tangan ketika kita menghadapi masalah. Bukan. Tetapi dia adalah Tuhan yang mau turun tangan dan campur tangan dalam hidup kita. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang maha kuasa, maha kasih, yang peduli, yang mau campur tangan dan turun tangan dalam hidup kita. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada saudara. Saudara percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang peduli kepada keadaan saudara saat ini, mengasihi saudara dan sanggup untuk menolong saudara. Biarlah kita dapat percaya kepadanya dan bersandar kepadanya. Dan hal selanjutnya kita mau belajar saudara dari firman Tuhan ini, bagaimana kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, dalam kita percaya dan bersandar kepada Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang hanya percaya secara pasif, bersandar kepada secara pasif, hanya bisa nerimo. Tidak saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita suatu prinsip yang sangat penting. Ketika mereka tidak punya makan, Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, beri mereka makan. Tetapi bagaimana caranya?
Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Kalau kita melihat dalam perikop yang paralel, di dalam Markus pasal 6 ayat 31, di sana Tuhan bertanya kepada murid-muridnya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Jadi dia pertama-tama mulai dari apa yang mereka punya. Dia bertanya, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Ini adalah satu hal yang penting sekali. Memulai daripada apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? Saudara, pada saat ini juga Tuhan mau memberkati kita. Mulai dari apa yang kita punya, bukan dari apa yang kita tidak punya. Satu hal yang luar biasa, saudara. Biarlah Tuhan tolong kita dapat belajar prinsip hidup ini. Dan pada saat itu murid-muridnya berkata setelah mereka memeriksa, ada seorang anak kecil, dia punya 5 roti dan 2 ikan. Anak itu dibawa, anak itu punya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan terima 5 roti dan 2 ikan itu. Satu hal luar biasa, saudara. Jadi yang pertama, mulailah daripada apa yang kita punya dalam kita percaya dan bersandar kepada Tuhan untuk memenuhi segala keperluan kita. Dan kedua, kita juga dapat belajar di sini bagaimana kita percaya dan bersandar kepada Tuhan. Bukan hanya mulai daripada yang kita punya, tetapi ada satu kemauan dan kerelaan untuk memberi yang kita punya kepada Tuhan. Anak itu punya 5 roti dan 2 ikan, tetapi dia rela untuk memberikan kepada Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara, memang tidak mudah untuk bisa memberi daripada yang apa kita punya, tetapi itulah yang Tuhan mau. Dalam masa-masa semua orang sudah punya sedikit, mereka sudah tidak punya yang lain lagi. Tetapi dalam kondisi seperti ini, apakah masih bisa memberi kepada Tuhan? Saudara, anak itu bisa. Dia punya 5 roti dan 2 ikan, dia serahkan kepada Tuhan. Dalam saat-saat seperti ini juga, biarlah Tuhan tolong kita bisa belajar kepada Tuhan. Dalam saat-saat kita mengalami masa-masa sulit, mungkin kita akan berpikir, dalam masa seperti ini, ya saya tidak memberi, tidak apa-apa. Tuhan maha kaya kok, Tuhan punya kok. Tetapi justru dalam saat-saat seperti ini, Tuhan menguji kita. Tuhan mengajar kita untuk dapat memberi. Memberi dari apa yang kita punya kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kita kepadanya. Justru dalam saat-saat seperti ini, iman kita diuji. Dalam masa-masa kita sulit, apakah kita masih bisa memberi kepada Tuhan? Gampang orang memberi dari kelimpahannya. Ketika dia punya sedang melimpah, mengambil sedikit untuk memberi kepada Tuhan, memberi kepada pelayan gereja, memberi kepada orang yang membutuhkan. Enggak sulit. Tetapi bagaimana dalam saat-saat orang juga dalam masa-masa tidak biasa, masih tetap memberi, saudara. Pada suatu waktu Tuhan Yesus berada di bait Allah. Dia melihat orang yang memasukkan persembahan ke peti persembahan. Banyak orang-orang kaya memberi. Tetapi kemudian ada seorang janda miskin. Dia memberi hanya dengan 2 peser, dengan uang kecil, saudara. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan apa? Perhatikan ibu tua itu, janda tua itu. Dia memberi lebih banyak daripada yang lain. Karena yang lain memberi dari kelimpahannya, tetapi dia memberi dari kekurangannya. Semua yang dia punya dia berikan kepada Tuhan. Tuhan puji dia. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Kita memberi dari apa yang kita punya kepada Tuhan, untuk Tuhan pakai bagi kemuliaan-Nya. Ketika kita mau memberi dari apa yang kita punya, Tuhan bisa berkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan ketika kita mau memberi kepada Tuhan, kita percaya Tuhan gak akan mengabaikan kita. Saatnya Tuhan juga akan memberkati kita. Saya kenal dengan satu orang, ya, dia pintar memasak, dia pintar bikin kue. Tetapi apa yang dia punya itu dia tidak pakai untuk diri sendiri. Dia mau memberikan kepada Tuhan ketika ada acara. Meskipun bukan di dalam rumah tangganya, di rumah lain atau di gereja. Dia suka masak, dia suka bikin kue, dia persembahkan untuk bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu menjadi kesenangan dia. Karena dia bisa memberikan seperti yang dia mampu, dia bisa. Ya. Pada suatu saat keluarganya mengalami masa sulit. Suaminya ketika bekerja
kerjanya nggak full. Karena memang kondisi, situasi nggak full. Dan gaji juga nggak full. Bonus sudah dikurangin, gaji juga nggak full. Mereka hidup dalam keadaan sulit. Tapi apa yang dia lakukan? Ya dia mulai membantu suaminya dari apa yang dia bisa. Dia bisa masak, dia bisa bikin kue. Mulai dia tawarkan. Ya. Tapi karena orang sudah biasa makan makanan dia dan tahu makanannya itu enak. Gampang sekali. Dalam waktu singkat jualannya bisa cepat laku, bahkan bisa lebih banyak orang. Sehingga dalam masa-masa sulit justru dia bisa pakai karunia-Nya untuk membantu suaminya, untuk mencukupkan kebutuhan keluarganya. Saudara, biarlah Tuhan tolong. Ini adalah satu contoh kecil bagaimana kita bisa pakai apa yang kita punya untuk kita berikan kepada Tuhan. Tuhan berkati. Biarlah Tuhan pimpin kita dalam masa-masa seperti ini. Apakah kita hanya memikirkan diri kita sendiri, kita simpan untuk kita, atau justru dalam saat-saat seperti ini kita bisa memberi. Kita bisa memberi kepada Tuhan, kita bisa memberi kepada saudara-saudara kita membutuhkan, kita bisa memberi untuk mendukung pelayanan gereja Tuhan. Semua bisa mendapatkan kecukupan karena Tuhan mau memakai kita untuk dapat mendukung dan memberi. Ya. Dan kita belajar juga hal yang selanjutnya, bahwa ketika kita mengatakan saya percaya dan bersandar kepada Tuhan, bukan hanya mulai daripada apa yang kita punya dan mau memberi apa yang kita punya. Dan satu hal yang saya bisa belajar dari bagian ini adalah mereka taat kepada perintah Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan beri, kendati pun mereka tahu mereka gak punya banyak, tetapi mereka tahu itu perintah Tuhan, mereka taati. Ketika Tuhan katakan periksa, ada berapa yang ada padamu, ada berapa roti, mereka mengadakan pemeriksaan. Ketika Tuhan suruh mereka, suruh semua orang duduk, murid-murid lakukan dan semua orang mau duduk di sana. Ya. Percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan, artinya juga adalah kita mau taat apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Biarlah Tuhan pimpin kita. Kita senantiasa mengintrospeksi diri kita. Adakah saya adalah orang yang taat kepada Tuhan? Kalau kita mengatakan saya mau taat kepada Tuhan, tentu kita mau dengar-dengaran akan perintah Tuhan, akan firman Tuhan. Kita mau mendengar firman Tuhan dengan kita senantiasa membaca firman-Nya, mendengarkan firman-Nya. Bukanlah kita mendengar, kita membaca, tetapi kita mau mempelajarin, bahkan mungkin menghafalkannya, dan kita mau terapkan dalam hidup kita. Itu yang Tuhan inginkan. Dan kita mau sharing, kita memberitakan firman itu kepada orang lain. Tuhan menghendaki agar dalam hidup kita, kita dapat taat kepada Dia. Memang taat kepada Tuhan dalam keadaan semua serba baik, seringkali mungkin gak sulit. Tetapi taat kepada Tuhan ketika kita sedang mengalami pergumulan, itu mungkin lebih tidak mudah. Tetapi biarlah Tuhan tolong kita. Kita mau taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Justru dalam keadaan yang penuh dengan kesulitan, pencobaan, di sana kita tetap diuji untuk tetap taat kepada Tuhan. Dan hal yang selanjutnya saya bisa belajar dari firman Tuhan ini tentang bagaimana kita taat dan percaya kepada Tuhan. Bukan hanya mulai dari apa yang kita punya, bukan hanya memberi apa yang kita punya kepada Tuhan, bukan hanya taat kepada perintah Tuhan, tapi satu hal adalah kita mau senantiasa mengevaluasi diri kita. Kita mau memeriksa atau kita mau hitung-hitungan. Ya, saudara, ketika mereka sudah membagikan makanan dan mereka semua sudah kenyang, apa yang Tuhan Yesus perintahkan? Kumpulkan semua makanan yang ada, sisa roti, dan mereka mengumpulkan ada berapa banyak? 12 bakul. Ya. 12 bakul penuh. Itu tentu membuat mereka penuh dengan sukacita. Mereka tadinya merasa kita gak punya banyak, gak cukup ini. Tetapi ketika mereka mau memulai dari apa yang mereka punya, mereka persembahkan kepada Tuhan. Tuhan bersyukur atasnya, Tuhan memberkatinya, dan Tuhan bagi-bagikan gak habis. Semua orang cukup makan, bahkan masih ada sisa 12 bakul. 5 roti dan 2 ikan bisa mencukupkan kebutuhan begitu banyak orang. Berapa banyak? Alkitab mengatakan 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak. Kalau wanita dan anak-anak dihitung, paling tidak ada 2 kali lipat daripada jumlah itu, atau mungkin lebih. Tapi mereka semua bisa makan kenyang, bahkan masih bisa cukup. Ya. Ketika mereka melihat
bukannya mereka semua bisa kenyang, semuanya berkecukupan, masih ada berlebih, ada kelimpahan. Bagaimana? Ada rasa syukur dalam hati mereka dan mereka bisa memuliakan Tuhan. Demikian juga hendaknya hidup kita. Biarlah kita senantiasa mau hitung. Kalau di dalam Mazmur 90 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mereka mau menghitung berapa sih waktu kami, ada hikmat bijaksana untuk menjalani hidup. Dan di dalam Efesus pasal 5 juga dikatakan, perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadi kita mau senantiasa mengintrospeksi hidup kita, memeriksa bagaimana kita hidup. Dan pemazmur dalam Mazmur 139 diawali dengan mengakui Tuhan Maha Tahu. Dia tahu apakah kita berdiri atau duduk atau berbaring. Dia tahu kita, dia tahu pikiran kita sebelum kita ucapkan. Di hadapan Tuhan yang Maha Tahu ini, dia mengatakan, Tuhan, selidikilah diriku. Ketahuilah jalan pikiranku, apakah jalanku serong? Ya, dan dia minta kepada Tuhan untuk memperbaiki kehidupannya. Penting bagi kita untuk senantiasa memeriksa kehidupan kita setiap hari. Sama seperti orang yang bisnis, dia setiap hari dia akan hitung-hitungan hari ini bagaimana pemasukan pengeluaran barang sisa, dan sehingga dia bisa untuk melanjutkan bisnis besok hari. Dan juga orang yang punya usaha, biasa pada akhir bulan mereka pasti akan tutup buku. Demikian juga kita, saudara, perlu bagi kita untuk evaluasi diri, sehingga kita dapat melihat diri saya ini plus atau minus, sudah baik atau kurang baik, di mana saya perlu perbaiki, di mana saya perlu hidup lebih baik lagi. Saudara, biarlah Tuhan tolong kita. Ketika kita percaya kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, jangan lupa Tuhan mau kita hidup seperti yang Dia kehendaki, melakukan perintahnya. Dan Tuhan mau kita senantiasa menyelidiki hati kita, pikiran kita, mengevaluasi diri kita. Biarlah Tuhan pimpin kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan dari perumpamaan Yesus, ya, dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Dari peristiwa ini kita dapat belajar, ya, dasar kita untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan layak dipercaya. Dia Maha Kasih, Dia Maha Kuasa, Dia peduli kepada kita dan Dia mau berbelas kasihan menolong kita. Dia layak menjadi Tuhan yang kita, kepada yang kita percaya dan bersandar. Dan kita ketika bersandar kepadanya tidak secara pasif, tapi kita mau dengan aktif. Mulai dari apa yang kita punya. Dan dari yang kita punya ini kita mau persembahkan kepada Tuhan. Dan kita mau tetap taat kepada firman-Nya, perintahnya. Dan kita mau dalam saat yang bagaimanapun kita tetap dapat mengintrospeksi, mengevaluasi diri. Ketika kita mengevaluasi diri, ketika kita melihat berkat Tuhan yang luar biasa itu, tentu kita punya hati yang terus melimpah dengan syukur. Ketika kita manusia, kita dapat melihat kelebihan dan kekurangan kita, kita dapat memperbaiki dan kita mau hidup terus diperbaharui. Biarlah Tuhan tolong kita. Hari ini kita belajar hidup percaya dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kita dapat tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Kasih dan peduli saudara dan saya. Ketika kita menghadapi peristiwa apapun, Dia tidak hanya berpangku tangan, tetapi Dia mau turun tangan. Dia mau menolong kita. Dia mau mencampur tangan dalam seluruh kehidupan kita. Percayalah kepada Tuhan, bersandarlah kepadanya. Marilah kita datang hadapan Tuhan, kita ambil waktu untuk berdoa bersama. Amin. Jemaat sekalian, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bersatu hati bersama dengan umat Tuhan dari segala abad dan tempat untuk mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Tuhan Allah Bapa di surga, kami datang ke hadapan Tuhan dengan pengucapan syukur untuk kasih setia, anugerah, dan berkat Tuhan kepada kami. Tolonglah kami Tuhan agar dalam segala keadaan kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Dan pada hari ini kami juga datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Engkau tetap memberkati, khususnya di dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah Engkau tolong agar pemerintah kami baik di pusat maupun di daerah diberikan hikmat bijaksana untuk dapat menolong rakyat untuk mengatasinya. Kami berdoa biarlah Engkau tolong agar masyarakat dapat ikut serta untuk memutus mata rantai pandemi ini. Tuhan tolong agar kami dapat memperoleh obat yang tepat dan juga obat untuk mencegah penyakit ini sehingga penyakit ini dapat segera teratasi. Kami berdoa juga biarlah Engkau sendiri tolong agar tetap terpelihara stabilitas, keamanan, sosial, politik, dan ekonomi di negara kami. Tuhan pimpin agar masa-masa sulit ini dapat kami lalui dengan baik dan tertib. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan, agar dalam masa-masa seperti ini tetap diberikan hikmat bijaksana untuk dapat melakukan apa yang harus dilakukan. Dan Tuhan pimpin agar gereja Tuhan tetap dalam kasih pemberian Tuhan, dan masa-masa sulit seperti ini pun dapat Tuhan tetap pakai untuk menjadi berkat bagi banyak orang, baik bagi umat Tuhan maupun bagi orang-orang yang lain, orang-orang yang membutuhkan. Kami mohon biarlah Engkau tolong biar apa yang kami lakukan untuk membawa hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami berdoa juga untuk jemaat-Mu GKI Gading Serpong. Biarlah Engkau yang memberkati dalam seluruh pelayanannya Tuhan. Dalam masa-masa seperti ini, Tuhan tetap pakai gereja-Mu Tuhan dalam seluruh pelayanannya. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga jemaat Tuhan agar tetap dapat mengalami kasih setia Tuhan dalam seluruh kehidupan. Tuhan berkati kehidupan keluarga, Tuhan berkati pekerjaan usaha, Tuhan berkati juga pendidikan anak-anak dalam masa-masa yang tidak biasa, dalam masa-masa new normal ini. Kami datang, kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit, biarlah Engkau yang menjamah dan menyembuhkan. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara yang menghadapi pergumulan dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan studi atau di dalam usaha atau pekerjaan. Tuhan berkati. Kami datang ke hadapan Tuhan, kami serahkan setiap kami yang datang ke hadapan Tuhan dalam ibadah ini, baik onsite maupun yang secara online. Tuhan terus menyertai dan memberkati kami. Dengar doa kami Tuhan, yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kita akan melakukan persembahan. Ketika kehidupan kita yang kita jalani dengan mengandalkan kepada Tuhan, maka segala perkara yang terjadi akan selalu menuntun kita untuk merasakan, menikmati kebaikan Tuhan. Bahkan ketika segala sesuatu menjadi makin suram atau kurang beruntung, Tuhan tetaplah menjadi pribadi yang setia, yang terus menyertai bahkan memelihara hidup kita. Maka saat ini kita pun tetap dapat belajar bersyukur atas berkat-Nya dan mengungkapkan terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan melalui persembahan materi yang akan kita kumpulkan. Nah, pada hari ini kita akan mengumpulkan persembahan kita yang bisa ditransfer melalui rekening yang sudah ada di bawah ini, atau men-scan barcode yang ada, atau
memasukkan kepada satu amplop, lalu nanti dikumpulkan pada saat kita bisa bertemu di dalam kebaktian pertemuan tatap muka. Maka persembahan kita amini dan kita ambil dari firman Tuhan menurut Kolose 3 ayat 17 yang demikian bunyinya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan ataupun perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bersyukur semua. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari kita bangkit berdiri dan kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, di dalam keterbatasan kami untuk boleh bertemu dan merayakan serta berbakti kepada Tuhan di dalam rekaman secara online. Tuhan, kami percaya dan yakin Tuhan terus berserta dengan kami. Baik di masa pandemi ini Tuhan, walaupun kami menjaga jarak, memakai masker, tetapi Tuhan kami percaya Engkau tetap bersama-sama dengan kami, menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan, baik kami yang sedang diisolasi, Tuhan kami yang menjadi OTG, bahkan Tuhan kami yang mempunyai imunitas yang prima, Tuhan kiranya berkati kami semua. Dan Tuhan, biarlah apa yang telah kami kumpulkan pada kesempatan hari ini Tuhan, biarlah Tuhan mau memberkatinya, menyucikannya sehingga layak dipakai untuk pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Banyak sekali Tuhan yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan melalui gereja-gereja, bahkan di dalam pelayanan gereja Gading Serpong, Tuhan terus memberkati sehingga banyak orang-orang yang boleh mendapatkan berkat daripada Engkau melalui gereja kami ini Tuhan. Terima kasih Engkau berkati dan kami persembahkan semua ini dan Engkau berkati semua tangan-tangan yang telah mempersembahkan sehingga untuk memuliakan nama Tuhan. Kiranya kerajaan-Mu boleh hadir di dalam daerah Gading Serpong dan sekitarnya, bahkan lahir di dalam bumi ini. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Melalui dan di dalam ibadah yang telah kita nikmati pada hari ini, Tuhan mengundang, menuntun dan mengajar kita untuk hidup tetap percaya dan bersandar kepadanya. Maka marilah kita lakukan dengan segenap hidup kita ini, supaya firman Tuhan menjadi penggerak untuk kita melakukan segala kebaikan. Sehingga ketika apapun yang menimpa, kita tahu betapa Tuhan menolong kita dan kita tahu siapa yang kita harus pegang, percaya dan bersandar. Tuhan menjagamu.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.